Ya, halo guys, kembali lagi di channel MZS bersama gua Muhammad Jidan dan hari ini kembali lagi ke konten MZS transfer yang terakhir kali gua buat itu bahas transfer Donny van de Beek ke Manchester United lah. Namun kali ini gue ingin membahas bahwa MU itu nggak cuman butuh Van de Beek doang. MU butuh beberapa pemain yang emang untuk kedalaman squad lah jelas, seperti ya beberapa rumor aja dan Sancho, Thiago, Sergio Reguilon itu jelas untuk kedalaman squad. Namun beberapa transfer juga yang nggak masuk akal termasuk Harry Kane. Ini menurut gue nggak masuk akal. Kenapa? Karena MU itu udah punya banyak striker pak. Kalau dibilang kita udah punya Martial, udah punya Mason Greenwood, kalau bisa pun ditaruh striker. Namun kan sekarang dengan performa Daniel James agak merosot, akhirnya dia ditaruh di sayap kanan dan terbukti bagus. Kalau dan MU dan pelapisnya pun sudah sangat bagus. Odion Igalo semenjak dia masuk dan dia sudah membuktikan diri, dia layak untuk mendapatkan tempat minimal untuk bermain di FA, di Carabao, atau mungkin jadi cadangan lain di Premier League 10-15 menit terakhir nggak apa-apa, asalkan dia bisa bermain. Untuk ya di kalian sudah tahu lah, dia pernah buat statement dia adalah fans MU dan dia pernah fotoan di tahun 2013 waktu saat itu dia masih main Watford kalau nggak salah, yang duonya gue masih ingat tuh duonya Igalo sama Troy Dini. Wah itu musim itu emang Watford tuh emang raja sundulan sih. Igalo udah tinggi, Dini yang udah kuatnya gua nggak tahu sekuat apa tuh badan dia, dan sekarang makin kuat. Dan Watford saat itu punya sayap-sayap yang siapa sih sayapnya dulu, masih ada siapa orang tuh dulu ya, Allah gue lupa. uh, ya gue di sini cuma ingin nampaknya pendapat pemain-pemain mana saja, pemain-pemain apa saja yang harus datangkan MU di bursa transfer kali ini sebelum akhir kalau nggak salah tanggal 5 Oktober ya. Berarti masih ada sebulan lagi, ini tanggal 6 ya gue record videonya, jadi masih ada sebulan lagi. Walaupun nanti IPL tuh kalau nggak salah bermain tanggal 12, kalau nggak salah 12 Oktober ini, jadi seminggu lagi. Dan gue harap MU bisa mendapatkan hasil yang positif. Walau gue tahu di match pertama kalau nggak salah Burnley dipospon ya laganya di Turf Moor. Oke, balik ke topik. Ya, gue sebenarnya mengharapkan MU itu cuma butuh datangin 2 atau 3 pemain lagi untuk mengarungi musim 2020-2021. Ya minimal untuk back to habitat lah, posisi. Ya mungkin sekarang kita sudah balik ke habitat kita di posisi Liga Champions, namun sebenarnya habitat kita zaman Sir Alex bukan di situ pak. Habitat tadi zaman Sir Alex kita dulu itu posisi 1, 2, dan 3. Di zaman Sir Alex dulu kita nggak pernah out dari posisi 3, dan semenjak itu kita out. Bahkan semenjak Premier League itu nggak salah tuh datanya gini loh. Semenjak Sir Alex masuk menggantikan, semenjak Premier League itu berganti nama dari English League menjadi Premier League tahun 1990 nggak salah, yang pertama kali yang MU juara langsung, yang akhirnya Liverpool mulai puasa gelar. Kalau nggak salah tuh Sir Alex tuh semenjak tahun 90 tuh dia nggak pernah keluar dari top 3 lah, nggak pernah tuh top 3. Kalau nggak satu finish kedua, finish ketiga. Dan semenjak zamannya Moyes, Fiji, Mourinho, udah berkali-kali kita terlempar dari uh, zona, dari bahkan zona UCL, bahkan sampai kita musim ini pun bahkan kita hampir bahkan mendekati zona degradasi peringkat 15. Waktu kalau salah Liverpool itu kita sempat posisi 13. Dan ya, pemain yang pertama gue sarankan MU datangkan adalah satu, mungkin Ruben Neves untuk gelandang. Untuk gelandang pertama dulu, untuk gelandang Ruben Neves atau Thiago Alcantara. Walaupun gue tahu MU sudah punya banyak pemain, punya banyak gelandang, kok ada 6. Ada James Garner, ada Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, dan Van de Beek. eh Siapa lagi, Matic, siapa tuh lagi ya, 6 total 6 gelandang tengah lah. 6 defensif mungkin cuman ada di diri Fred, McTominay, dan Matic. Kalau Pogba sama Donny van de Beek itu mungkin tipikalnya menyerang. Namun kalian sudah tahu sendiri, gue sebenarnya nggak mengharapkan Pogba bakal bermain bersama trio van de Beek. Kalau ingin cari tahu penjelasannya, cek aja di sini atau di sini, gue nggak tahu, cek di sini kok nggak tahu. Ayo cek di sini. Oke, ada urusan penting, ada panggilan negara. Jadi ya jelas harus antara mungkin gelandang antara Thiago atau Ruben Neves untuk minimal ya ada apa sih, pelapis lah, karena kita butuh kedalaman squad. Bahkan kita lihat City udah kedalaman squad dan beri banget. Karena kalau City itu kalau bilang bisa juara Liga Champions, namun gue nggak tahu kenapa saat ini masih belum bisa, tadi kutu atau apa gue nggak tahu. eh Habis itu untuk back, sebenarnya gue ngarepkan Koli Bali atau Matis Delik. Itu gue harapkan.
Kenapa? Walaupun Koulibaly sekarang ini lagi santer dirumorkan ke City, atau gue nggak tahu ini video bakal naik kapan, atau mungkin ketika video ini keluar Koulibaly udah ke City, gue nggak tahu, atau Koulibaly sudah ke MU ketika video ini keluar, gue nggak tahu. Jadi tonton saja, jadi tonton saja lah pendapat gue tentang pemain-pemain yang dibutuhkan. Koulibaly atau De Ligt ya. Karena kalau De Ligt gue bilang dia masih ada waktu untuk berkembang, dia masih muda, dia masih bisa adaptasi. Namun dia walaupun dia agak struggle nih di musim pertama di Juve, namun gue harap kalau gue sebagai fan Juve gue bisa memaafkan De Ligt karena ini masih pertama bermain di Serie A. Dia nggak terbiasa main di iklim Italia yang defensif, yang taktikal. Ya kita tahu di Ajax memang kita tahu ketika jadi Ajax ngeri banget loh yang dia bersama tim yang mengalahkan Real Madrid, mengalahkan Juve saat itu. Namun ketika ada di Juve tiba-tiba dia struggle karena ini musim pertama di Italia. Namun gue nggak tahu dia apakah dia pindah ke MU swap dengan Pogba, atau gue menaruh melihat De Ligt bisa nggak dia di musim kedua di Juve ini, apakah dia butuh adaptasi lagi seperti De Jong di Barcelona. Walaupun banyak yang bilang De Jong di Barcelona tuh main bagus, namun menurut gue belum bagus. De Jong di Barcelona tuh belum tidak seperti De Jong waktu dulu di Ajax, belum. Jadi itu udah back. Dan untuk gue bilang kalau satu lagi striker benar perlu sih kalau dibilang. Walaupun gue gak mengkritik Harry Kane ya, karena Harry Kane tuh kalau dibilang mau di main posisi kedua dia nggak bakal mau. Karena striker kita udah pasti Martial, karena formasi Ole itu udah pasti 4-2-3-1, kecuali dia memainkan 4-3-3 dengan adanya Van de Beek, Bruno, dan Paul Pogba di tengah. Itu yang gue gak setuju. Namun akhirnya ada fans MU yang pintar akhirnya berdebat dengan gue semalam, dan akhirnya dia memilihkan formasi ini 4-3-1-2. Gimana itu? 4 back seperti biasa lah. Shaw, Lindelof, Maguire, Wan bisa kiper udahlah. 3 Van de Beek, Matic, McTominay atau Fred di sini di tengah. Jadi 4-3-1-2. Satunya udah pasti Bruno, playmaker, bermain di belakang striker, yang strikernya adalah Martial dan Rashford. Wah, itu bakal gila sih men kalau benar-benar Ole bisa membuat formasi seperti itu. Dan gue sempat terpikir, wah, ini ngeri juga sih sebenarnya kalau Ole bisa membuat formasi segila itu kan. Bahkan semalam gue tes gue ada FIFA di laptop. Walaupun laptop gue lagi apa, minggu kemarin gue tes sempat tapi kan sempat kepikiran sama gue, karena ketika itu kan gue main di FIFA gitu, nggak layak main-main aja lah formasi 4-3-1-2. Kemudian kira ada orang yang karena saat itu Van de Beek belum main juga, karena kan belum datang ke MU, karena saat itu ketika gue main FIFA di laptop gue Van de Beek itu belum datang. Dan jangan yang nanya kenapa bilang gue main laptop, dan kenapa kemarin gue bilang laptop gue rusak. Pak, laptop gue rusak itu sebelum Van de Beek ketika Van de Beek datang laptop gue rusak saat itu. Gue mau ngedit video itu, gue selesai nge-record transfer Van de Beek yang MZS transfer episode kedua itu. Oke. Sebenarnya untuk satu lagi nih ya, untuk Reguilon, gue sebenarnya mau lah dia datang ke MU, namun apakah dia ingin bermain di posisi bermain sebagai backup? Bukan bisa, kita tahu sendiri Diogo Dalot jarang mendapatkan waktu bermain di MU, walaupun di zaman Mourinho dia sempat bagus. Gue bilang ini orang bisa sih sebenarnya kalau jadi right back, dia bisa jadi the next Antonio Valencia dengan dia punya speednya. Dia bisa, bahkan dia sempat berkali-kali main di right wing loh, dia di right wing. Dia sempat ketika kalau nggak salah di musim 18-19 ketika Ole jadi masih caretaker, kalau nggak salah itu MU lawan Crystal Palace, yang MU saat itu ketinggalan 1-0 gol jarak jauh. Pemain Crystal Palace Valeri gue right back kalau nggak salah itu right back Crystal Palace, baru dibalas Andreas Pereira, placing yang bagus banget loh. Baru ketika Diogo Dalot masuk, dia bukannya menggantikan Young saat itu, dia masih ada Young saat itu ya. Dia bukan menggantikan Young, dia menggantikan siapa saat itu, Lingard sebagai right mid. Buset, Ajan. Oke, Ajan sudah selesai, jadi gue lanjut ke pembahasan. Habis ini mungkin gue bakal sholat Isyan ya. Jadi gue mungkin nggak bahas banyak setelah Ajan ini. Jadi ya, gue harap nara striker atau lagi gue harap itu antara Raul atau si siapa sih yang dari apa tuh? Yang dari apa sih siapa namanya? Yang dari Juve, Douglas Costa kayak right mid. Dan benar gue nggak terlalu berharap Douglas Costa sih, karena dia sempat dirumorkan, namun gue nggak, Pak, 30 tahun ngapain juga, kita mendingan lo kasih kesempatan kepada Mason Greenwood yang sudah bagus.
yang sudah membuktikan kelasnya di musim lalu. Oke. Jadi ya, dan mungkin untuk video MZS transfer video MZS transfer kali ini di episode ketiga nih ya, episode ketiga dari MZS transfer. Mungkin kalian yang suka dengan video kali ini bisa kasih like, tombol like di bawah. Yang suka dengan konten-konten di channel gue silahkan tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah, di kanan bawah lah. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan tekan tombol dislike 2 kali. Oke, Bang Muhammad Jidan, thanks for watching, see you in the next video, bye guys.